Beda dengan kita berjanji. Bagaimanakah kalau Allah berjanji? Dalam Quran disebutkan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian kita berselawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan dalam kehidupan kita. 14 abad yang silam Allah telah menyebutkan tentang baginda Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad itu contoh dan tauladan yang sangat baik. Syukur. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan, setiap kita yang hadir di masjid ini memastikan bersama kita ada niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah. Dengan niatnya lillahi ta'ala, insyaallah duduknya kita di masjid ini akan dinilai ibadah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwa kita, niatnya lillahi ta'ala, insyaallah dampak dan efeknya akan mampu memperberat timbangan pahala amal soleh kita. Nabi pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal, setiap aktivitas, program, agenda, apapun acaranya sangat tergantung pada apa yang diniatkan seseorang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kajian kita pada malam hari ini insyaallah akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah yang baru saja kita bacakan pada muqaddimah tadi, ayat yang ke-17 dan ayat-ayat seterusnya dalam surah Al-Qalam. Ada yang berpendapat surah Al-Qalam ini wahyu yang kedua diterima oleh Nabi. Ayat-ayat kita ini, ayat 17 sampai ayat-ayat seterusnya dalam surah Al-Qalam ini begini Bapak Ibu. Ada dugaan dari orang-orang musyrikin Mekah itu, karena mereka orang kaya, dihormati, dihargai, di mana-mana mereka pergi selalu ditempatkan di tempat-tempat terhormat. Jadi dugaan mereka, kalaupun nanti di akhirat itu ada surga, mereka akan diletakkan pada tempat yang terhormat pula. Begitu kan? Karena sebelumnya di dunia mereka orang kaya. Tetapi dugaan mereka ini Bapak Ibu, dugaan yang sirna. Dugaan mereka itu bagaikan bertepuk sebelah tangan. Justru di akhirat nanti menderita. Inilah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-7 dan ayat-ayat seterusnya dari surah Al-Qalam 17 dan ayat-ayat seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya pada ayat 17 dari surah Al-Qalam, inna balawnahum. Kata Allah, sesungguhnya kami telah uji mereka musyrikin Mekah itu. Kama balawna ashabal jannati, sebagaimana dulu. Ini kalau dulu ini sekian ratus tahun sebelum Masehi. Sebagaimana dulu kami pernah telah menguji pemilik kebun. Bagaimana pemilik kebun ini? Iz aqsamu, ketika di malam hari mereka bersumpah, la yasrimunnaha musbihin. Pokoknya besok pagi kita panen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu kita bertanya, siapakah sampel yang dimaksudkan oleh Allah tentang pemilik kebun yang Allah telah pernah uji mereka? Ulama-ulama tafsir menjelaskan, ini kisahnya dulu begini Bapak Ibu, ratusan tahun sebelum Masehi, di daerah Son'a, di daerah Yaman, hidup seorang yang sangat saleh. Bapak yang soleh ini punya banyak anak-anak. Dia punya kebun-kebun yang luas. Dan hebatnya Bapak Ibu sekalian, pohon-pohon buah-buahan yang luas ini, itu berbuahnya
tanpa musim. Kalau durian kan ada musimnya Pak, kuini ada musimnya. Lalu polo ada hati polo balik berbunga kan. Ini tidak berbunga, berputih, masak, apa bunga lo balik. Begitu seterusnya. Seolah-olah pohon-pohon buah-buahan ini tidak berhenti atau dia terus-menerus menghasilkan buah. Cuma Bapak Ibu sekalian, orang tua yang soleh ini Allah takdirkan pendek umurnya, meninggal. Lalu kepemilikan kebun-kebun ini berpindah pada anak-anaknya. Kisah anak-anak inilah yang diceritakan di dalam ayat ini. Satu lagi kelebihan orang tua mereka dulu Bapak Ibu sebelum meninggal, bapak pemilik kebun tersebut ia tidak pernah absen. Setiap kali panen itu anak yatim, fakir, miskin terlibat dalam memetik hasil yang mereka sendiri memetiknya untuk mereka bawa pulang. Jatah mereka ambil sendiri. Tidak pernah alfan. Setiap kali panen orang tua soleh ini selalu melibatkan anak yatim, fakir, miskin untuk ikut serta memetik hasil dan mereka bawa pulang. Jadi bagian-bagian mereka sendiri ambil. Tidak dibagikan, tidak diambilkan oleh tuan pemilik kebun gitu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, tapi umurnya pendek. Ya, jadi karena orang tuanya ini meninggal, tentu kepemilikan harta itu jatuh pada putra-putrinya. Kira-kira gitu. Makanya ketika Allah berfirman, "Kama balawna ashabal jannati," sebagaimana kami dulu pernah menguji pemilik kebun. Pemilik kebun yang dimaksud anak-anak ini. Anak-anak yang telah berpindah hak warisnya dari orang tua mereka yang meninggal. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimanakah anak-anak ini ketika di malam hari seperti ini, pada Isya misalnya, anak-anak ini berencana akan memetik hasil panen besok. Lalu mereka bersumpah di malam hari itu, la yasrimunnaha musbihi, besok subuh kita akan panen. Jadi karung-karung sudah disiapkan, kira-kira begitu. Perencanaan lebih awal dini hari berangkatnya sudah direncanakan. Tetapi pada ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini, wala yastathnun, mereka tidak menyebutkan kata pengecualian. Apa maksudnya wala yastathnun? Istisna, kata pengecualian. Anak-anak pemilik kebun itu di malam hari berkata, pokoknya besok pagi kita panen titik. Gitu. Tidak menyandarkan perkataan mereka seperti berikut, besok pagi kita panen jika Allah menghendaki. Anda pakai itu. Jika Allah menghendaki, bahasa yang sering kita gunakan hari-hari, insya Allah. Anda pakai itu. Ada pendapat yang kedua di antara ulama tafsir memaknai wala yastathnun, mereka tidak menyebutkan pengecualian. Itu maksudnya begini, anak-anak pemilik kebun ini berkata, pokoknya kita besok pagi panen titik. Tidak melibatkan anak yatim, fakir, miskin. Pokoknya anak yatim, fakir, miskin, ikut awasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu makna wala yastathnun. Mereka tidak menyebutkan pengecualian. Ulama-ulama tafsir berpendapat, memang sejak mula anak-anak pemilik kebun ini lah salah langkah, tidak menyebutkan insya Allah dan tidak menyandarkan ya dengan melibatkan anak yatim, fakir, miskin yang orang tua mereka dulu selalu melibatkan itu kalau panen. Berarti arahan-arahan dari orang tua mereka entah disengaja dilupakan, Allahu a'lam. Artinya dari awal sudah salah langkah, kira-kira begitu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, jadi memang menyandarkan satu perbuatan yang direncanakan akan dilaksanakan kepada Allah, ini adabnya seorang mukmin Bapak Ibu. Bahkan baginda Nabi pernah diuji oleh Allah gara-gara tidak menyebutkan insya Allah ini.
seorang pembesar Nasrani datang dan bertanya pada Nabi, Muhammad, tolong jelaskan pada kita nih, apa itu tentang roh? Ya, Nabi biasanya kalau tidak tahu, Allah kasih tahu, turun ayat. Besok datang ya, kira-kira begitu. Yang bersangkutan besoknya datang, yang ayat tidak ada turun, dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, apa dia wahai Muhammad, apa dia roh itu? 2-3 kali dia datang, tidak juga dapat, dan belum turun ayat. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka tokoh Nasrani ini berbunyi dia, Nabi Muhammad, mereka yang diutus tidak tahu apa yang, tidak bisa memberi solusi, menjelaskan kepada kita tentang, sehingga digoreng isu ini yang merendahkan baginda Nabi. Walaupun sebenarnya nanti ada turun ayat yang menjelaskan itu kan, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, dan seterusnya. Mereka bertanya, wahai Muhammad, kepadamu tentang ruh, katakan bahwa roh itu urusan perkara Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Nabi diingatkan oleh Allah supaya tidak dengan sembrono untuk tidak menyandarkan perkataan itu dengan insyaallah. Sehingga ada satu ayat dalam surah Al-Kahfi itu disebutkan, wala taqulu li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kamu sekali-kali mengatakan, ya besok saya kerjakan. Tidak boleh begitu, harus dikaitkan jika Allah menghendaki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di tengah masyarakat kita sekarang menggunakan kata insyaallah itu hanya melepaskan saja. Baik apa yang besok Pak? Baik apa yang undanganku besok Bu? Insyaallah lah. Insyaallah itu bagi dia antara tidak. Bukan. Bapak Ibu, insyaallah itu di atas 60% baik. Begitu ya. Kecuali ada uzur syar'i, hujan labib meninggal, sakit, itu memang uzur syar'i. Kalau tidak dengan demikian 60% harus dihadiri. Itu makna dari insyaallah. Kita lanjutkan Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Terus bagaimana ceritanya? Pada ayat yang ke-19, fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Jadi masih di malam hari itu juga, fatafa 'alaihim, tafa yatufu artinya tawaf, mengelilingi. Kalau di Mekah mengelilingi Ka'bah. Ini maksudnya Bapak Ibu, di malam hari itu juga ada bencana mengelilingi kebun mereka itu, dan mereka masih dalam keadaan tertidur. Wahum naimun. Belum tahu mereka ini kalau di malam hari itu ada kejadian yang mengakibatkan tidak ada lagi besok yang mau dipanen buahnya. Dalam ayat ini hanya Allah menyebutkan bahwa bencana mengelilingi kebun mereka. Tidak disebutkan jenis bencana apa yang secara spesifik. Walaupun ulama tafsir ada yang berkata begini, bisa saja ada hama yang datang yang memakan satu persatu dari buah-buahan itu sehingga tidak ada lagi mau dipetik. Ada pendapat yang kedua, bahwa di malam hari itu ada petir yang menyambar yang mengakibatkan semuanya gosong, hangus, terbakar. Pendapat yang kedua ini itu erat kaitannya dengan ayat berikutnya, punya keterkaitan yang sangat kuat. Karena ayat berikutnya berkata begini, fa asbahat kassarim. Jadilah kebun mereka itu hitam pekat. Model-model arang lah. Tidak lagi diketahui mana buahnya, mana batangnya, arang saja nilai. Itu as-sarim itu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, di malam hari itu juga, kan tadi begini, anak-anak pemilik kebun itu bersumpah pokoknya besok pagi kita panen, dan mereka tidak menyebutkan insyaallah dan juga tidak menyebutkan anak yatim yang merupakan dulu wasiat dari orang tua mereka. Lah, di malam hari yang sama bencana datang menimpa yang mengakibatkan gosong hangus semua kebun-kebun mereka yang ranum buah-buahannya tadi. Ini anak-anak masih naimun. Mereka masih dalam kondisi tertidur, tidak tahu apa-apa. Baik Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Pagi datang. Ini kejadiannya nih. Fatanadau musbihin.
Perkataan fatanadau itu bermakna berakar dari kata nada yunadi. Fatanadau itu bermakna saling memanggil. Mungkin dalam bahasa kitanya saling menjago. Jago lah ya kapanen. Jago dia. Ya kira begitu. Fatanadau musbihin dari perkataan subuh. Agak dini hari, agak awal mereka bangunnya. Musbihin, kalimat yang berakar dari kata subuh. Lalu Bapak Ibu sekalian, anirdu ala hartikum in kuntum sharimin. Mereka berangkat berpagi-pagi. Anirdu itu dari ghudu, yaitu berpagi-pagi. Orang sudah karuan ini lah jago. Di pagi-pagi. Mereka berpagi-pagi ke kebun ala hartikum, ke kebun mereka in kuntum sharimin, jika kalian masih mampu untuk memetik hasil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perkataan musbihin anirdu, dia berkata begini, jadi memang disetting waktunya lebih awal dini pagi agar tidak ketahuan sama anak yatim fakir miskin. Memang mereka berkeinginan agar panen ini full hasilnya untuk mereka bagi satu, tidak berbagi dengan yang lain. Kan itu kan sudah menyalahi apa yang pernah dilakukan orang tua mereka. Berangkatlah mereka Bapak Ibu. Ini belum tahu nih kalau kebun mereka sudah kosong. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka berangkat. Kalimat intalaqu itu sinonim yang sama dengan zahaba yadhhabu masya yamshi, intalaqa yantaliqu, berangkat. Tapi kalimat intalaqu itu memiliki makna yang halus. Berangkatnya itu penuh semangat, ada harapan akan panen, dapat full, bagi satu hasilnya gitu. Kalau kalimat zahaba yadhhabu itu berangkat yang normal, biasa, rata-rata. Kalau masya yamshi, ya kita pernah mendengar kata tamasya, yaitu berjalan, berangkat dengan santai. Tidak ada target yang harus sampai jam sekian, tidak ada begitu. Tapi kalau kalimat intalaqu itu bermakna berangkat dengan penuh harap, semangat. Wa hum yatakhafatun, dan mereka anak-anak pemilik kebun ini saling berbisik. Yatakhafatun. Bapak Ibu berbisik tentu dengan suara yang ringan, yang sangat rendah gitu ya, sesuai dengan kebutuhan teman dia berbisik saja. Tetapi serendah apapun bisikan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Bahkan apa yang kita rahasiakan juga diketahui oleh Allah. Oleh karena itu bisikan anak-anak pemilik kebun ini di waktu mau berangkat tadi itu didengar oleh Allah dan direkam, dijadikan ayat berikutnya. Tahukah kita apa bisikan dari anak-anak pemilik kebun yang ingin panen tadi? Ini dia. Anirdu ala hartikum alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Jangan sampai ada yang masuk ke kebun kita hari ini anak yatim fakir miskin ya. Kira-kira begitu. Coba lihat jauhnya mereka menyalahi jalan yang pernah dirintis oleh orang tuanya kan. Isi bisikan mereka itu berharap jangan sampai ada orang lain yang masuk ke kebun kita kecuali kita ini. Tidak anak yatim, tidak fakir miskin. Kira-kira begitu ya. Oleh karena itu, wa ghadau ala hardin qadirin. Mereka berpagi-pagi berangkat karena menganggap mereka sanggup untuk memetiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu poin yang kita dapat dari sini. Anak-anak pemilik kebun itu mungkin masih relatif muda, lalu mereka berkata, kita tidak perlu dibantu anak yatim fakir miskin, kita saja sendiri mampu kok untuk memetik hasil-hasilnya. Nah ini dia Bapak Ibu, terkadang kita pada posisi yang salah, tapi datang logika pembenaran, itu menunjukkan bahwa rohani kita sedang lemah. Begitu ya. Kalau yang dominan itu adalah hawa nafsu, itu menunjukkan rohani kita pada keterpurukannya. Tapi kalau yang dibayangkan adalah surga, yang dibayangkan adalah neraka, yang dibayangkan adalah ketaatan, itu adalah sedang tinggi-tingginya rohaninya, ruhiyahnya. Anak-anak pemilik kebun ini secara logika membenarkan pendapat mereka yang tidak melibatkan anak yatim. Tidak perlu tolong kita anak yatim fakir miskin, kita sendiri mampu untuk memetik hasilnya.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini bukan persoalan kita ditolong, dibantu anak yatim fakir miskin ikut berkontribusi, bukan. Pada harta kita itu, pada panen kita itu ada milik orang lain. Kalau kita ambil itu, kita mengambil milik orang lain. Bapak Ibu yang punya gaji di atas nisab atau yang sudah sampai satu nisabnya lalu tidak mau mengeluarkan, ya tidak apa-apa. Allah punya cara untuk mengeluarkannya. Ada pula di antara kita berkata, anak yatim fakir miskin itu kan dari hari tanggal 1 sampai tanggal 30 saya bekerja, tidak ada ikut andil berkontribusi untuk saya dapat gaji sebesar ini. Ya memang begitu. Mereka tidak ikut campur dalam usaha Bapak Ibu. Tapi pendapatan yang sampai satu nisab itu, kalau Bapak Ibu tidak keluarkan untuk, di situ ada hak mereka. Bapak Ibu dapat sekian, ya, yang sudah sampai nisabnya, maka ada di antara harta itu yang miliknya anak yatim fakir miskin. Kalau kita tidak berikan, ya udah, Allah punya cara sendiri untuk mengambil haknya anak yatim. Tabakah rugi, datang Covid, sekian lama kadang tidak buka, macam-macam cara Allah. Nah, begitu. Anak-anak pemilik kebun ini memberikan pendapat, pandangan yang membenarkan ide pandangan mereka. Kita kan sanggup, masih muda, powerful untuk memetik hasil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, singkat cerita, pada ayat yang ke-26 mereka telah sampai di kebunnya. Apa yang terjadi? Karena memang dari awal mereka tidak tahu kalau kebun mereka telah didatangi bencana di malam hari itu juga. Falamma ra'auha, ketika mereka telah sampai di kebun itu, melihat kebunnya sudah hangus, kosong, terbakar, qalu, berkatalah mereka, ini komen, inna ladallun, kita ini adalah ladallun. Dalam bacaan Al-Fatihah kita ada waladhdallin, ya, waladhdallin artinya dan tidak orang-orang yang sesat. Perkataan inna ladallun ada dua makna di sini oleh ulama tafsir. Yang pertama, ada yang berpendapat anak-anak pemilik kebun ini berkomentar begini, iya, kita ini memang sesat jalan. Kebun kita bukan ini nih, kebun kita yang ranum buah-buahannya. Pendapat yang ini, anak-anak pemilik kebun itu belum menunjukkan tanda-tanda kesadaran kalau mereka telah diuji oleh Allah. Tapi ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu maknanya begini, ketika anak-anak pemilik kebun ini sudah berada di depan kebunnya, qalu inna ladallun, dan berkata mereka, kita memang telah tersesat. Ada yang berpendapat begini, memang dari awal kita sudah sesat, tidak menyebutkan insya Allah dan tidak melibatkan anak yatim fakir miskin yang merupakan itu wasiat dari orang tua kita. Pendapat yang kedua ini itu menunjukkan bahwa anak-anak pemilik kebun ini sadar diri kalau mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua ini Bapak Ibu punya kaitan pula dengan ayat berikutnya. Bal nahnu mahrumun. Itulah sebabnya sehingga kita terhalang hari ini untuk panen. Jadi komentar dari mereka ini Bapak Ibu sekalian, anak-anak pemilik kebun, memang kita ini sudah sesat dari awal, tidak menyebutkan insya Allah dan Allah itu berkuasa atas setiap sesuatu, dan tidak juga mengikuti arahan dari orang tua kita yang setiap kali panen anak yatim fakir miskin terlibat. Maka oleh karena itu, gara-gara itu kita menjadi terhalang saat ini untuk panen. Nah, itu dia, itu pendapat yang kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, pada ayat yang ke-28, qala awsatuhum, berkata pertengahan mereka, berkomentar. Nah, ini dia. Pertengahan ini ada beberapa makna dari ulama tafsir. Yang pertama, kalau anak pemilik kebun itu ada 3, yang bungsu, yang sulung, yang di pertengahan. Ini yang komentar ini yang nomor 2, yang di pertengahan. Ada pula pendapat yang kedua, makna pertengahan di sini bukan karena 3 yang di tengah-tengah yang komentar, bukan. Pendapat yang kedua berkata, yang paling soleh di antara anak-anak itu. Nah, itu qala awsatuhum, telah berkomentar yang paling di antara mereka.
Ini maksud yang di pertengahan mereka itu yang paling soleh dari anak-anak pemilik kebun ini. Komentarnya apa Bapak Ibu sekalian? Alam aqul lakum laula tusabbihun. Kan sudah saya peringatkan dari tadi. Kenapakah kita tidak bertasbih memuja-muji Allah? Nah, Bapak Ibu, ternyata bertasbih itu ada dengan lisan, dengan menyebutkan dengan verbal, subhanallah, insyaallah gitu ya, alhamdulillah. Tapi ada berzikir itu, bertasbih itu dengan perbuatan. Nggak perlu banyak kecek. Dibantu anak yatim, fakir, miskin. Nah, itu adalah cara bertasbih memuja-muji Allah. Jadi memuja-muji Allah dengan verbal, dengan perkataan, dengan mengucapkan insyaallah, memuja-muji Allah Subhanahu wa taala dengan dengan memuja-muji Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan, berbagi dengan anak yatim, fakir, miskin. Tidak banyak cari itu, anak yatim terkafir kehidupannya, itu Bapak Ibu telah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat pula dari tasbih yang sifatnya hanya sekitar lafaz yang ada di bibir ya. Di antara anak yang soleh, yang paling soleh di antara anak pemilik kebun ini, komentarnya itu dia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alam aqul lakum laula tusabbihun. Karena sudah saya ingatkan, ya, kita tidak bertasbih memuja-muji Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebutkan insyaallah, satu lagi tidak mengikutkan, memberikan sebagian dari yang kita dapatkan kepada anak yatim, fakir, miskin. Lalu setelah diingatkan itu, bagaimana komentar atau sikap dari abang-abangnya, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang lain? Direkamkan oleh Allah. Komentar dari abang-abangnya yang lain berkata, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka berkomentar, maha suci Tuhan kita ini memanglah orang-orang yang zalim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara ulama menyebutkan orang yang bertaubat itu yang pertama mengakui kesalahannya. Ada orang dia sudah salah tapi tidak mengakui kesalahannya, menegakkan benang basah terus gitu. Yang kedua, orang yang bertobat dengan taubatan nasuha itu, Bapak Ibu sekalian, menyesali perbuatannya itu. Menyesali. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya itu. Yang keempat, banyak beristighfar, minta ampun dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak beristighfar. Kemudian yang berikutnya adalah mengiringinya dengan amal-amal soleh. Mengiringinya dengan amal soleh. Saya ulangi, orang yang bertobat dengan taubatan nasuha itu mengakui kesalahannya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bertekad tidak lagi mengulanginya. Menyesal apa yang pernah diperbuat itu. Kemudian beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mengiringinya dengan amal-amal soleh berikutnya. Maka setelah diperingatkan anak-anak pemilik kebun ini, maka komentar yang lain, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Tuhan kita memang orang-orang yang zalim, aniaya. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Anak-anak pemilik kebun ini saling berhadapan, lalu saling menyesal. Itulah itulah dia, itulah udah tidak mendengar, itu ada mengingat begitu. Fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatalawamun. Oke, di sini ada poin bahwa orang yang bertobat kepada Allah itu menyesali perbuatannya. Ba'adul bambu kerajaan teh. Dia menyesali perbuatannya itu. Ada orang yang sudah berbuat kesalahan, dosa dan khilaf, tapi tidak menyesal. Tidak bermakna itu taubatnya, tidak bermakna taubat. Yang taubat sebenarnya itu adalah menyesali perbuatannya. Lalu Bapak Ibu sekalian, qalu ya wailana inna kunna taghin. Anak-anak pemilik kebun ini setelah mereka menyesali perbuatannya, lalu mereka berkomentar, aduhai, kita memang keterlaluan. Taghin itu melampaui batas. Cobalah bayangkan Bapak Ibu, buah-buahan ranum, buah-buahan tanpa musim, setiap Masya Allah panennya itu luar biasa banyaknya. Lalu tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tidak melibatkan anak yatim, fakir, miskin, tidak mengindahkan arahan dari orang tuanya. Ini yang dirasakan dan mereka akui itu. Mereka akui ya, kita memang keterlaluan. Lalu di penghujung dari kisah ini Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan pesan-pesan moral. Anak-anak pemilik kebun yang tidak jadi panen itu, lalu mereka bertobat dengan taubatan nasuha, sadarkan diri. Lalu mereka berkomentar dengan hati yang paling dalam dari mereka itu. Apa kata mereka? Asa Rabbuna, semoga Tuhan kita, ayyubdilana khairan minha, semoga Tuhan kita ia menggantikan kepada kita yang lebih baik dari itu. Inna ila rabbina raghibun, sesungguhnya kita kepada Allah saja kita berharap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini menegaskan kepada kita keyakinan yang mendalam setelah disadarkan anak-anak pemilik kebun ini. Lalu mereka sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa siapakah yang membuat kebun-kebun kita yang ranum penuh dengan buah-buahan tanpa musim? Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk melakukan itu. Siapakah yang menghilangkan di satu malam pohon-pohon dengan buah-buahan yang ranum yang mereka sudah berencana memetik hasilnya besok pagi, dalam waktu seketika hilang? Siapa yang mengerjakan? Allah Maha berkuasa untuk itu. Bapak Ibu, sampai di sini ada beberapa tahun yang lalu terjadi COVID, corona. Tidak direncanakan orang, tidak tahu orang sebelumnya. Mudah sekali bagi Allah, habis ekonomi masalah, bahkan kita ke masjid pun tidak bisa. Mudah sekali bagi Allah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghilangkannya juga mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kini tidak ada pakai masker segala macam. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, bersandar dan berharap hanya kepada Allah. Sehingga anak-anak pemilik kebun ini berkata, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha, semoga Tuhan kita ia menggantikan kepada kita yang lebih baik dari itu. Bisakah Allah berkuasa atas setiap sesuatu? Inna ila rabbina raghibun, sesungguhnya kita hanya berharap, kita hanya kepada Allah kita berharap. Bapak Ibu, ketika kita curhat kepada orang lain, ya mungkin dia berikan nasihat, atau ada juga yang mencibir, ya, atau ada juga mungkin banyak yang mengecewakan. Tapi Bapak Ibu sekalian, curhatlah kepada Allah, bangunlah di tengah malam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu yang cocok dan layak dan pantas untuk kita. Bapak Ibu, jangan bersuuzon dengan Allah. Awak saja diuji oleh Allah, kawan-kawan. Jangan. Keterlambatan Allah mengabulkan doa kita bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala lupa dengan kita. Keterlambatan Allah mengabulkan doa-doa kita. Allah ingin melihat kita mungkin supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin Allah memberikan sesuatu itu penuh dengan hikmah, sesuai dengan cocok, ya, sesuai dengan apa yang cocok kita terima. Berarti itu belum cocok kita terima apa yang kita minta. Nah, gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar beriman, bahkan ia mencoba untuk mencintai takdirnya. Dia inginnya begini, tapi Allah takdirkan begitu. Tidak, saya suka dengan apa yang Allah gariskan ini, karena itu yang terbaik untuk saya. Walaupun berbeda dengan keinginannya. Keinginannya itu kita tidak tahu apa di sebalik itu. Jangan-jangan tidak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang satu berkeinginan beli kendaraan, mobil, si B juga hal yang sama, tapi yang si A lebih duluan dapat, yang si B belum cukup tabungan. Oh, kecewa sekali si B. Padahal mungkin pekerjaan yang sama, kecewa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setelah beberapa minggu setelah itu, si A yang sudah dapat mobil tabrakan yang mengakibatkan kakinya patah. Setelah itu dia tidak bisa lagi bawa mobil. Maka apa komentar dari si B? Alhamdulillah, untung kamu dapat auto lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keterlambatan Allah mengabulkan permintaan kita, doa-doa kita, bukan karena Allah lupa, bukan karena Allah, karena itu yang cocok, yang tepat dengan kita di saat itu. Oleh karena itu berdoa tidak boleh berhenti, teruskan berdoa. Oleh karena itu berdoa harus serius, ya, harus serius, ya, supaya kita, ya, Allah ingin melihat kedekatan kita dengan Dia, gitu. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Semoga Tuhan kita menggantikan itu yang lebih baik darinya, dan kita hanya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di penghujung dari bahasan kita ayat ini, di mana Allah menutupnya dengan kata-kata begini, kazalikal azab.
itu baru sanksi di dunia. Sanksi di dunia kalau kita sadar, kita perbaiki, masih mungkin untuk melakukan perbaikan. Wal adzabul akhirati akbar. Kalau nanti ada sanksi azab di akhirat, oh itu jauh lebih dahsyat. Dan sanksi di akhirat itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak lagi mampu mengotak-atik pundi-pundi amal soleh atau keburukan kita. Tidak mungkin lagi untuk memperbaiki amal-amal kita, karena kampung sudah berbeda. Kalau di dunia kita masih punya kesadaran, masih punya kemampuan kita untuk memperbaiki apa-apa yang kurang, menambah apa-apa yang tinggal. Tetapi kalau kesadaran itu nanti di akhirat, penyesalan itu nanti di akhirat, penyesalan yang tidak ada gunanya. Darul akhirat, kampung akhirat, itu disebut sebagai darul jaza, kampung untuk Allah memberikan balasannya, apakah dia surga atau neraka. Sementara di dunia disebut dengan darul amal, kampung kita untuk memaksimalkan amal. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau di dunia masih bisa, itulah yang Allah katakan, kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar. Itu sanksi baru di dunia. Sanksi di akhirat jauh lebih dahsyat dari itu. Dan sanksi di akhirat tidak mungkin kita untuk mengotak-atik dan merubah-rubah keadaan. Lau kanu ya'lamun, ditutup oleh Allah itu jika mereka mengetahui. Ada orang yang cek-cek tidak tahu Bapak Ibu. Peringatan-peringatan yang Allah berikan, ayat-ayat tanda-tanda kuasa Allah itu yang Allah sampaikan melalui Al-Quran, seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Bagaimana tuh? Lalat hinggap hanya diginikan saja, tidak menjadikan pelajaran berharga untuk ia memperbaiki dirinya. Tapi mereka laukanu ya'lamun, mereka mengetahui, maka ini masih ada kesempatan umur yang tersisa untuk kita memperbaiki diri. Ya, mudah-mudahan husnul khatimah, penutupan yang terbaik. Mudah-mudahan ini yang harus kita ada pada diri kita, seperti yang disebutkan di ujung ayat ini Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, waktu juga yang membatasi kita. Kajian kita surah Al-Qalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-33 tadi, ya, mengingatkan kita supaya terus beramal soleh dan bertaubat sebelum terlambat, karena nanti kalau sudah di akhirat ceritanya sudah berbeda, keadaannya sudah berbeda. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Scusa. Piccola. Allah